Pembacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, aku bermohon, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah ku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku, ya
dan kesakitan, keselamatan daripada-Mu ya Allah. Kiranya melindungi aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolosi. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa.
Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, sabdamu adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merompaknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia
dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, 2 tahun yang lalu kita semua merasa cemas, bimbang, takut. Adakah kita boleh melimpasi 2 tahun pandemik itu? Adakah kita masih hidup atau tidak? Dan kita sanggup membelanjakan beribu ringgit, uang ringgit, untuk membeli suplemen obat-obatan agar tetap hidup di musim COVID. Sanggup kita lakukan apa saja asal dapat hidup selama 2 tahun yang melanda dunia kita. Sebab itulah kan kalau kita lihat, kita sanggup menghabiskan apa yang mahal-mahal. Kita sanggup habiskan uang ringgit kita, sanggup jual tanah kita, sanggup jual harta kita, hanya mau supaya kita hidup. Tetapi apa yang percuma, kita tidak pernah terpikir untuk mendapatkannya. Hari ini, ada seorang ahli Taurat dari Kaningau, manapun berada, dia berdiri, dia mau mencoba Yesus. Sama ini orang-orang ini kan, pemimpin-pemimpin ini kan, orang jealous bersama Yesus. Dia mau mencobai, dan dia bertanya, Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Itu pertanyaan kita juga. Apa yang kita perlu, untuk hidup sehat, kita harus, kalau kesehatan lah, kita harus jangan merokok, kita harus jangan menginum sampai nakalapik, kita harus jangan duduk malas, kita harus exercise supaya sehat dan kuat. Tetapi apa yang dikatakan oleh ahli Taurat ini, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat kehidupan kekal? Paling-paling pun kita tanya yang selalu kan, macam mana supaya saya boleh hindari semua dari penyakit. Dan di sini apa yang dikatakan oleh Yesus, Yesus bilang balik lagi kan, balik kepada apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Apa yang engkau baca di dalamnya? Di sinilah kita mau tahu, daripada 10 hukumalah Tuhan kasih mampat dia, kasih rangkumkan menjadi 2 hukum supaya senang kita mengingat. Tetapi dalam 2 ini dia merangkumi 10 hukum Allah. Dan kita lihat apa jawab orang itu. Dia tahu semua itu apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu tepat, benar, dan lakukanlah demikian. Tapi tidak cukup. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, hanya mengasihi cakap, saya percaya sama Tuhan, saya ada iman sama Tuhan, saya di rumah pun, saya dapat pergi sembahyang pun, oke, tidak oke itu. Komisi ada, kalau kita mau mengasihi Tuhan, harus ada tindakan, harus dengan perbuatan. Kau tidak dapat mencintai kau punya istri atau suami, saya cinta kau tapi kau diam-diam, tidur bangun, tidak masak untuk dia. Itu bukan mencintai itu. Jadi hari ini, jawaban ahli Taurat itu benar, dia tahu itu. Tetapi apa yang dikatakan lagi? Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, tetapi siapakah sesamaku? Who is my neighbor? Dia bilang dalam bahasa dusun Talupin. Who is my neighbor? Siapa tetangga saya, siapa jiran saya, siapa yang sesamaku? Di sinilah kita lihatkan bagaimana itu kasih kita sama Tuhan dicabar. Sebab kadang-kadang kita selalu katakan, iya siapa percaya sama Tuhan. Sampai kita berdoa, sampai 4 segi lutut kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku percaya padamu. Tetapi bila ada orang miskin, ada orang susah, Tuhan saya doakan supaya mereka cukup makan. Tapi kalau kau tidak pikir makan sendiri, sia-sia saja doa kau itu. Jadi itulah sebab selalunya, jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa raga kita, itu kasih itu mendorong kita untuk keluar.
keluar untuk melakukan dengan tindakan dan perbuatan. Dan itulah sebab Mother Teresa dari Calcutta atau Santa Teresa dari Calcutta, dia katakan dalam bukunya yang ditulis oleh sisters dia katakan di dalam gereja, dalam Ekaristi saya menerima tubuh Yesus yang memberi kehidupan, keselamatan yang satu itu, dia bilang. Tetapi apabila saya pergi ke lorong-lorong, saya melihat tubuh Kristus yang tercerai-berai, tidak dipedulikan, yaitu tubuh manusia yang menjadi temple of the Holy Spirit, bait Allah. Dibiarkan, dibuang, diinjak-injak, dan sampai bergiuk-giuk, dia bilang. Jadi sebab itulah kan kamu lihat, Mother Teresa, dia tidak hanya mengasihi Tuhan, berdoa 24 jam, tetapi dia lakukannya dengan tindakan, dengan membantu orang-orang yang dibuang oleh masyarakat dan oleh keluarga mereka sendiri. Dan kita lihat apa yang Yesus katakan, apa yang dikatakan Yesus kepada ahli Taurat ini, yang pintar ini. Tetapi siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Dia bagi perumpamaan tentang seorang dibilangkan yang dari Yerusalem ke Jericho. Jericho ini atau Jericho adalah tempat macam-macam ada di sana. Siapa yang pernah pergi di sana kamu tahu di mana nih Jericho atau Jericho. Tempat di mana Bartimeus sana, tempat Zacchaeus di sana, tempat di mana perompak-perompak, tempat penyamun-penyamun, semua ada di sana. Aku sebut ya, semua ada pada zaman itu. Jadi apabila orang ini daripada Yerusalem, daripada kota yang begitu indah, melalui kota itu, dan di sana dia dirompak. Dia dirompak habis-habisan, sampai dia separuh telanjang. Dia dibiarkan di sana dengan luka-lukanya dan ada 3 kategori orang yang nampak kejadian itu, tetapi 2 kategori orang yang hanya limpas saja. Semua itu juga terjadi kepada diri kita. Kita lihat, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia terus berjalan. Terus berjalan, dia tidak peduli orang itu perlukan perlu diantar ke hospital. Dia tidak nampak itu keperluan orang itu yang terbaring di sana, dianggap bukan saudara. Kalau saya pegang nanti saya najis. Macam juga kalau ada accident kan, sekarang ini masa accident kan lambat baru kena tolong. Sebab kenapa? Sebab orang ambil gambar saja. Macam tu orang-orang macam ambil gambar saja. Tapi semua menumburkan apa keluarnya untuk keluar ni malam. Dan kedua, mereka hanya lihat tidak ada gantung salib di sana. Oh, bukan saudara. Dan kadang-kadang kita limpas saja. Sedangkan orang itu sudah mungkin 2-3 jam berada di dalam kereta itu. Tapi kita takut melibatkan diri untuk membantu orang. Takut kita di soal siasat dan macam-macam. Jadi ini terjadi kepada 2 orang ini. Yang pertama ini imam. Yang kalau imam kan macam padre kan, atau kategis, ataupun imam-imam. Mereka seharusnya orang yang baik-baik saja kan, orang yang mengasihi. Tetapi saat itu, semua pergi sembahyang nih nanti lambat dan macam-macam alasan. Ia melihat orang itu tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Talib pokia, dia bilang, selimpas dulu kia. Itu orang mau belalat sudah. Tiada yang peduli. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria. Bangsa Samaria pada zaman Tuhan Yesus adalah bangsa yang dibenci. Bangsa yang selalu dihakimi. Bangsa yang najis. Bangsa yang kotor. Bangsa yang harus tidak wujud di dunia. Dan itulah semua yang dianggap itu. Dan banyak orang juga mengatakan, kadang-kadang kan kita sebagai agama Katolik selalu dianiaya. Semua orang Katolik peminum, dia bilang. Semua orang Katolik pendosa. Banyak orang menghakimi kita itu. Tapi saya katakan, saya bilangkan, gereja Katolik tidak pernah berdosa. Hanya segelintir umat dia saja, saya bilang. Kalau dalam soal jawablah. Dan kita lihat di sini. Lalu datang ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Imam tadi tidak ada pun belas kasihan. Orang Lewi tadi pun tidak pun ada itu sedikit itu belas kasihan. Pergi ambil air kah kasih minum. No.
Jadi mereka ini sepatutnya dekat dengan Tuhan. Tetapi di manakah belas kasihan mereka? Tidak ada. Tidak ada satu pun. Seperti juga ada nih seorang tua kan, nenek umur dia 68 tahun. Dia tinggal sama batang kara, tapi dia bukan kara, dia manusia. Dia nakalanut sudah itu. Jadi satu malam dia tidur, dia bermimpi. Dia bilang, Yesus datang di dalam dia punya mimpi, esok saya akan datang melawat engkau. Jadi si nenek ini awal pagi pukul 5 dia bangun, dia kasih bersih, dia punya periuk belanga yang sudah hitam legam itu, dia kasih bersih pakai klorok, dan selepas itu dia masak bubur dan pinasakan basungan. Jadi jam 6 siap sudah semua. Sebab semalam dia mimpi Yesus datang untuk melawat dia. Dia duduklah. Kira-kira jam 6 belum ada lagi, jam 7 belum ada lagi orang datang, jam 8 ada dia kedengaran ketukan pintu. Cepat-cepat dia berlari. Dia buka, satu orang tua, macam dia juga. Bukan datang mau pergi mengurat dia, tetapi mau minta segenggam beras. Tapi nenek itu bilang kan, pergi dulu kau, dia bilang. Jangan kau kacau saya mau tunggu Tuhan Yesus mau datang ini. Jangan kau kacau, kau pergi jiran sebelah sana minta itu beras, dia bilang. Terus dia duduk lagi di kursi malas dia. Kira-kira jam 9 belum ada lagi. Kira-kira jam 11.30 ketukan pintu. Berhabis dia buka, ini mesti Yesus ini. Sebab dia sudah janji dia mau datang di malam, ini pagi dia bilang. Tuh kali dia buka, anak kecil. Nangis-nangis. Baju dia kuyak-kuyak kena gigit anjing yang kena piara. Dia bilang, tolong antar saya pergi tempat mami saya tidak tahu mana mami saya, dia pergi Mindahu belum balik-balik. Tapi itu beliau bilang, Sio no kapio, sorry lah kau. Bilang, kau pergi saja sana tuh, banyak tuh orang sana beli bantu kau. Jangan kau pergi di sini, cuma tunggu Tuhan Yesus ini. Terus dia tutup pintu cepat-cepat, dia duduk lagi. Tunggu kira-kira jam 5 petang. Berbunyi lagi ketukan pintu. Cepat-cepat dia buka. Ini mesti Yesus sebab Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini mesti Yesus ini. Satu kali dia buka, seorang pengemis. Seorang pengemis, seorang lelaki yang sudah lama tidak makan. Dia bilang, aduh ada lagi kau punya makanan, biarpun yang sisa-sisa. Dia bilang, sorry, saya mau tunggu Tuhan Yesus. Kau pergilah cari makan tempat lain. Selepas itu dia tunggu sampai bangas dia punya makanan, dia tertidur. Masa dia tertidur itu kira-kira jam 8 malam, dia bermimpi. Yesus datang kepada dia. Dia bilang, terus itu belum lagi Yesus mau cakap, terus itu orang tua marah sama Yesus. Yesus, kau main buyuk, dia bilang, kau janji kamu datang lawat saya, kenapa kau tidak datang? Dia bilang, kau ini pembuyuk, kau tengok saya punya nasi bangas sudah. Dan Yesus berkata kepada dia, my child, anakku, dia bilang, saya ada datang 3 kali pergi rumah kau, tapi 3 kali kau tolak saya. Saya datang dalam diri orang tua itu, dalam diri anak itu, dalam diri pengemis itu. Tapi kau tidak pun layan saya. Saya adalah Yesus dalam diri orang-orang ini. Terus terkejut dia menangis berhabis pun tidak guna. Tapi sejak itu hidup dia berubah. Maksud saya di sini, kalau kita percaya sama Tuhan, harus ada tindakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, harus ada perbuatan. Macam manapun keadaan, kita sengsara, masih ada masa untuk kita berbakti. Pernah sekali saya melawat 2 minggu yang lalu, waktu saya turun keke. Saya melawat seorang anti yang ada penyakit demensia, pelupa. Kadang-kadang dia tidak kenal anak dia sendiri, tapi bila orang sebut Father Nick, dia kenal. Jadi saya melawat di sana, dia dijaga oleh seorang ama 24 jam. Dan dalam saat-saat itu pun, dia bilang, Father, saya bikin kopi untuk kau. Terkejut saya bilang, dia pelupa, dia bilang, Father, saya mau bikin kopi untuk kau. Terus, nak turut lemau mataku. Saya bilang kan, aduh, saya bilang begini, orang keadaan dia gini pun, dia ingat lagi mau kasih minum saya kopi.
Jadi tidak apalah, saya bilang, saya sudah minum tadi. Saya bilang, memang saya sudah minum tadi lah, saya tidak mau dia susah-susah juga. Tapi seorang yang penyakit yang begitu itu kan orang tua, saya lihatkan dalam keadaan-keadaan begitu pun Yesus berkarya dalam diri orang yang kita anggap macam bikin samak dalam keluarga, bau lagi kancing dia, bau lagi itu ini semua. Tapi saya melihat kasih Tuhan berkarya dalam keadaan-keadaan begitu. Dan itulah sebab saudari, banyak pengalaman-pengalaman kita di mana kita menolak Tuhan dalam hidup kita. Dalam musim pandemik, kita takut sejak kehabisan kita tidak membantu. Tapi banyak juga orang yang membantu yang sangat menyentuh hati saya. Dan di sini, ketika melihat orang itu, orang Samaria, tergeraklah hati oleh belas kasihan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Orang Samaria ini, yang dianggap sebagai orang tidak bagus, tidak baik, tetapi dalam setiap manusia, diri manusia, dalam keburukan dia ada juga kebaikan dia. Dalam kebaikan manusia ada juga keburukan dia. Macam juga tuh tai lembu, tai karabau, tai kambing. Bau. Tapi kebaikan dia, kalau kau jadi baja, bagus. Jadi itulah sebabkan orang Samaria ini telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para imam, orang-orang yang aktif dalam gereja atau dalam pemimpin-pemimpin. Sangat-sangat mengecewakan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Ini adalah seorang Samaria itu, dia bukan saja mengasihi Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Dan di sini, Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu yang pintar itu, menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, dia tidak berani sebut orang Samaria. Sebab dia masih ada itu macam itu pilih kasih sama rasisme. Orang itu telah, dia bilang kan, jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Bagi saya 2 menit setengah. Cerita ini adalah kejadian di Ranau. Sebab bila saya pergi Ranau, kalau saya pergi Ranau. Bila saya pergi Austasi, saya selalu bukan hanya pergi kasih misa, tapi saya juga mau selalu saya adakan soal jawab tentang iman, dan saya tanya apa yang keperluan-keperluan di sana. Walaupun saya bukan YB, tetapi saya sebagai gembala mau tahu juga keadaan domba-domba di sana. Satu hari kami pergi satu tempat, selepas misa dia bilang pada, mari kita pergi melawat satu orang. Bila saya pergi melawat tempat itu, keluarga itu dikelilingi dengan adik-beradik dia yang oke-oke, tetapi yang satu ini OKU. Istri OKU, suami tua sudah, dan anak dia yang sehat, yang normal, tidur saja, kaki minum. Jadi saya bawa si Menerian waktu itu, dan katigis yang mengikuti saya. Dan sesampai saya bilang, mari kita kasih bersih di rumah, saya bilang. Sebab kotor bukan main. Kalau saya bilang kan saya tengok layak lagi, bersih lagi tempat anjing saya daripada ini rumah, saya bilang. Bukan karena itu orang tua tidak dapat buat, tetapi karena dia OKU, dia tidak boleh berjalan. Jadi waktu itu dia buat kandang anjing dengan paku 7 inci ke berapa itu kan, dengan kandang yang kecil. Kasihan juga saya nampak, tapi apa boleh saya buat, dan pas sekitaran memang tidak layak untuk ditinggal. Jadi saya beritahu tuh si Menerian, mari kita kasih bersih, jangan banyak cakap, buat kerja saja. Semua lakukan, tapi itu si Menerian balik-balik jatuh air mata dia, sebab bila dia bersih ada giuk di sana, ada memang kotor. Kalau ada begiuk itu berarti kotor lah itu kan. Jadi pendikan cerita. Dia berhabis menangis sebab dia tidak tahan itu bau dan itu keadaan. Tapi saya bilang kita lakukan
karena kita cinta Tuhan. Dan itu juga saya mau tren dia, saya bilangkan kalau kau mengasihi Tuhan harus dengan perbuatan tindakan. Waktu itu belum lagi pakai ini 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu belum pakai emas lagi. Ini kan cerita, sebab ini orang tua kan dia yang menghidupi di sana itu, dan bila kami kumpul uang kami kasih sama dia, tetapi anak dia yang kadang-kadang pergi curi, pergi ambil untuk beli mantu aku lah. Ini kan cerita. Selepas itu kejadian itu kan, saya sangat kecewa sebab di sekeliling walaupun kampung ada sekurang-kurangnya ada juga orang pergi tengok-tengok dan pergi tanya apa kabarkah, apa yang mereka boleh sumbangkan dan semua itu. Dan itu juga pertanyaan, siapakah sesamaku bah? Siapakah jiranku bah? Memang kita rajin pergi sembahyang, memang kita selalu pergi sembahyang, memang kita mengasihi Tuhan. Tapi pernahkah kamu bertanya kepada istri kamu, suami kamu, macam mana kau? Okekah kau? Pernahkah kau lihat jiran kamu, mungkin mereka kehabisan beras ataupun kehabisan makanan? Kamu tidak tahu pun macam mana keadaan dorang, sebab makasih nampak senyum saja, tapi dalam hidup, dalam keluarga dorang kamu tidak pernah masuk. Coba kamu masuk salah satu rumah jiran kamu. Dan di sanalah kamu praktis. Di sanalah kamu tanya, adakah kamu itu adalah imam yang limpas-limpas atau orang Lewi atau orang Samaria? Sebab dalam setiap diri kita mempunyai sikap-sikap seperti itu, seperti seorang imam, seperti seorang Lewi, dan seperti orang Samaria. Tanya diri kita, jika kita mencintai Tuhan, adakah hanya dengan kata-kata atau diikuti dengan perbuatan? Kalau diikuti dengan perbuatan, baiklah. Jika hanya dengan kata-kata, itulah yang merunsingkan. Dan akhir sekali, saudari, dalam setiap kali kita merayakan Misa Kudus, kita dicabar untuk mendengar firman Tuhan seperti pembacaan pertama. Firman itu sangat dekat padamu, hendaklah engkau melaksanakannya, dia bilang dalam kitab Ulangan. Di mana pada waktu itu Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Saudara-saudari, kita hidup dalam dunia yang tidak ada kepastian. Kita tidak tahu apa yang berlaku sepanjang bulan ini, dan kita tidak tahu apa yang berlaku pada bulan depan. Semalam apabila kami balik daripada KK, hujan dan ribut. Limpas dengan kayu-kayu yang patah-patah memata, dan saya katakan dalam diri saya, bolehkah kita sampai ke Ranau ini kira-kira mau jam 11 malam. Sebab esok ada Misa Kudus. Dan saya terpikir juga, bayangkan jika tanah runtuh, kayu balaka, kayu gataka tumbang di sana, tidak yang pergi kasih lari dia, mungkin kita tidak ada misa untuk hari ini. Tetapi saya percaya Tuhan yang mengasihi kita tidak akan mengecewakan kita. Sebab itu saudari, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan apakah respon kita? Kalau kita mengasihi Tuhan, adakah kita mengasihi sesama? Maka dari itu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Yesus yang datang ke dunia ini bukan saja menunjukkan kita jalan ke surga, tetapi juga Tuhan yang mengasihi, yang membalut luka-luka kita, dan Tuhan yang prihatin. Seperti dalam perumpamaan itu, orang Samaria itu. Dia adalah Yesus yang membalut luka-luka kita, yang prihatin, dan yang mencintai setiap diri kamu. Kita semua layak dikasihi jika kita mengasihi dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Sila berdiri.